Pak Gubernur selalu berwanti-wanti kepada kita untuk menyiapkan ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan kita lihat dari sisi ketersediaan. Dan memang salah satu ketersediaan itu dipenuhi melalui produksi. Ya. Jadi melalui produksi di samping kita adanya kerjasama. Jadi Pak Gubernur juga sudah membangun kerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga sebagai daerah. Karena di Riau lahan kita 85% adalah lahan rawa dan tak ada dan hujan. Dan, Artinya kan hanya bisa tanam sekali setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kami sekarang berada di kawasan pertanian Gorosai ya, yang cukup luas, dan ini dipimpin langsung oleh Pak Bowo ya, seorang pelaku petani yang cukup ulung lah. Dan beliau sudah banyak membuktikan potensi-potensi lahan yang disediakan ini untuk diolah menjadi suatu tanaman pangan, apakah jagung, ubi, dan ketela, dan sebagainya. Sudah banyak hasil yang dikeluarkan sini. Oleh kerana itu, dalam rangka kita memperingati Hari Kerida Pertanian tahun 2022 di Provinsi Riau diperingati langsung melalui Zoom ya, meeting dari Provinsi Jawa Tengah yang tadi baru saja kita dengar. Kemudian di tengah-tengah saya sekarang ini kami mengundang ini Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Siapa lagi aku tak kenal kita dengan Insinyur Safar. Kemudian didamping oleh Pak Kadis kita, Pak Safarati, juga bersama dengan Kabid kita yaitu Wisna Handana, Kabid Tanaman Pangan, ya, Wisnu ya, Wisnu Handana. Ya. Dan beliau ini Kabid Tanaman Pangan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Nampaknya Pak Kadis merah mukanya ya. Kena panas nih, semangat dia, panas nih. Semangat. Panas ini. Panas, semangat. Tengah hari nanam jagung tadi ya. Tanam jagung tadi. Kapan pun, dimanapun tetap menanam. Tetap menanam ya, supaya menghasilkan. Dan pangan kita bisa berkembang. Tak ada kata kunci. Menanam. Okey, Pak Kabid. Oke. Pak Wisnu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Wisnu? Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat ya. Semangat. Ini Pak Kabid ini berat juga tugas ini. Yaitu bergerak sebagai Kabid Tanaman Pangan untuk memenuhi pangan di Riau ini Pak Kabid ya. Ya, betul. Bantu Pak Kadis. Siap. Ini Pak Kadis tak bisa kerja sendiri ya. Harus bidang-bidangnya harus bergerak Pak Kadis ya. Baik Pak Kadis, kita tengah hari ini walaupun tengah hari tengah hari terik doang ya. Kita tak bicara sekarang ni menyangkut bahawa persoalan kita ke depan ni Pak. Kira-kira momen peringatan Hari Pertanian ni Pak. Untuk Provinsi Riau ni, apa langkah yang harus kita lakukan ke depan Pak? Jadi begini. Jadi Bapak Gubernur Pak Haji Samsuar itu sudah mewanti-wanti terhadap perkembangan pangan dunia. Terhadap pangan dunia di mana sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa terjadi kerawanan pangan. Baik disebabkan oleh kondisi alam itu sendiri maupun oleh adanya perang yang disampaikan seperti perang Soviet Ukraina lah. Dan gejala ini sudah merambat ke beberapa negara yang berdampak terhadap kerawanan pangan. Dan Pak Gubernur selalu berwanti-wanti kepada kita untuk menyiapkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita lihat dari sisi ketersediaan. Dan memang salah satu ketersediaan itu dipenuhi melalui produksi. Jadi melalui produksi di samping kita adanya kerjasama. Jadi Pak Gubernur juga sudah membangun kerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga sebagai daerah-daerah surplus untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Riau. Dan insya Allah sampai saat ini kita sudah menghadapi puasa lebaran.
tidak ada kendala di bawah pimpinan Pak Samsuar sebagai gubernur, di mana ketersediaan cukup bagi masyarakat Riau dalam menghadapi bulan puasa dan Lebaran. Dan ini itu saja kita menyiapkan ke depannya menyambut bulan Raya Haji, Tahun Baru dan langkah ke depannya dalam menyikapi keperluan pangan. Bicara tentang ini, Pak Gubernur selalu mengarahkan kepada kita dan kita mengambil momen Hari Kerja Pertanian tahun ini untuk dapat kiranya menjadi momentum bagi masyarakat, terutama petani Riau, untuk dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas di mana produktivitas kita telah meningkat dari 3, sekian menjadi 4 sekian dari tanaman padi. Artinya ada program-program peningkatan produktivitas itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan di samping dalam peningkatan produktivitas, kita juga berharap adanya peningkatan luas tanam melalui peningkatan IP 200. Jadi kita berharap di beberapa titik klaster Badan Gerakan Riau Bertani itu yang diusung oleh Dinas Pangan Pangan yang diarahkan oleh Bapak Gubernur Riau di bawah naungan Pak Wisnu ini, Kabinet Pangan ini coba bergerak untuk meningkatkan IP 200. IP 200. Sehingga nanti dengan luas lahan kita yang ada 62.600 sekian hektar itu dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar kebutuhan masyarakat Riau terhadap pangan. Dan itu tidak saja dalam rangka pangan seperti yang kita laksanakan pada hari ini, karena pangan itu bisa saja dari padi, dari beras, bisa dari jagung, bisa dari ubi, talas dan sebagainya, termasuk mungkin dari sagu sebagai daerah Riau. Dan hari ini kita dalam rangka memenuhi itu salah satunya, sebagaimana juga diarahkan oleh Pak Gubernur, bisa memanfaatkan lahan-lahan Pemda yang ada, yang cukup luas untuk ditanam. Untuk ditanam, dan pada hari ini kita menggunakan lahan Pemda untuk tanam jagung. Dalam gerakan menanam jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Riau terhadap tanam jagung, dan sekaligus nanti hal-hal yang berkaitan dengan yang diarahkan juga Pak Gubernur dalam rangka pengembangan peternakan. Sehingga nanti kita bisa membantu membackup usaha-usaha di luar sektor pangan itu sendiri. Oke, Pak Fahri. Kemudian saya tanya Pak Wisnu ini tantangan berat nih Pak terhadap visi dan keinginan Pak Gubernur. Kira kesediaan pangan kita lahan di daerah kita ini apakah bisa memenuhi lah itu? Kira lahan, kebutuhan lahan. Memang benar kita terkait lahan untuk mendukung ketahanan pangan kita. Lahan kita kalau menurut ATR kita hanya 62.689 hektar. Dan seperti disampaikan Pak Kadis tadi, dari 62.000 itu baru sekitar 14% yang bisa terpenuh dua kali. Artinya kan lahan itu masih tanam sekali. Dan itu juga potensi besar seperti disampaikan Pak Kadis tadi untuk peningkatan produksi. Dari lahan yang terbatas itu kita baru bisa memproduksi, kalau 2021 kemarin kita baru bisa memproduksi untuk 23% kebutuhan konsumsi penduduk Riau. 23%? Iya, dari 6,39 juta jiwa baru 23%. Artinya, jadi kalau melihat kondisi sekarang itu masih banyak diperlukan lahan-lahan, dan tantangan kan Pak Gubernur bilang jangan ada lahan-lahan kosong lagi. Ya betul. Bagaimana mencapaikan target itu? Ya, seperti disampaikan Pak Kadis tadi, dari 62 itu yang potensi untuk ditingkatkan indeks pertanaman kan masih luas, sekitar 48.000. Artinya itu strategi kita untuk dalam peningkatan produksi padi. Selain tadi peningkatan produktivitasnya sendiri dengan penggunaan benih unggul, alhamdulillah sekarang penangkar-penangkar kita di 11 kabupaten sudah tumbuh. Artinya benih unggul sudah tersedia merata di kabupaten kota. Itu menjawab persoalan produktivitas benih unggul kita. Terkait peningkatan IP, kendala persoalan mendasar kita. Karena di Riau kita lahan kita 85% adalah lahan rawa dan tak ada hujan. Artinya kan hanya bisa tanam sekali setahun. Kondisinya karena abrasi dan lain-lain, air masuk, itu juga jadi kendala kita peningkatan IP itu sendiri. Tantangan kita. Karena perluasan areal juga kita mungkin potensi besar, tapi kan juga infrastruktur kan harus dibutuhkan, juga koneksi dengan PU juga penting, karena irigasi kan ini harus harus ada sinergitas. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Mungkin itu.
Oke. Tantangan Jadi terbesar Pak kita. Husnu, kalau kesediaan lahannya, kalau betul-betul ini digarap, kita masih memungkinkan ya perkembangan. Kalau 62.000 bisa tanam 2 kali aja, kita bisa memenuhi 50%. Baru bisa memenuhi 50%, Pak. Jadi artinya kalau untuk kebutuhan dalam daerah kita Provinsi Riau tak ada masalah. Ya, tapi kan gini. Jadi kita dari sisi tanaman padi. Kadang kita tadi bicara tadi ada jagung. Benarnya jagung ini sangat punya potensi yang cukup luas. Luas ya. Jadi benarnya hampir ratusan ribu lahan yang sedia dari ATR itu diperuntukkan untuk sektor pertanian. Cuma kan masalahnya tidak hanya bicara lahan, tapi juga bicara petani. Jadi ada sekeping mata uang yang bisa kita pisahkan antara petani dan lahan. Nah, inilah yang sekarang kita dorong bagaimana pihak-pihak masyarakat petani maupun pihak-pihak yang mungkin tertarik untuk mengembangkan tanam jagung, kita dorong untuk mengembangkan tanam jagung. Dan kemarin juga Pak Gub juga sudah coba memfasilitasi beberapa usahawan untuk kiranya menanam jagung sampai ribuan hektar. Jadi mungkin dari sisi tanaman padi kita bisa 50%, dari sagu nanti sekian persen, dari jagung sekian persen, dari talas sekian persen, dari ubi sekian persen, sehingga nanti akumulatif ini dari sisi dilihat dari sisi kebutuhan karbohidrat masyarakat itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, cuman kan budaya kita kalau tidak makan nasi tidak makan nasi tak makan gitu kan. Nah, padahal yang kita butuh itu adalah karbohidrat. Jadi beras hanya salah satu, nasi hanya salah satu sumber karbohidrat. Jadi kalau kita padi 50% atau 60% nanti mensuplai kebutuhan berat masyarakat Riau, tapi kita bisa backup dari sagu, kita bisa backup dari jagung, kita bisa backup dari talas dan komoditi pangan lainnya, saya rasa tidak ada masalah. Jadi kebutuhannya itu bukan kita lihat dari sisi kebutuhan konsumsi beras, tapi kebutuhan karbohidrat, karbohidrat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersumber dari bahan pangan itu. Dan yakin kalau kita punya strategi tepat dan bisa kita siapkan infrastruktur, baik dari sisi tanaman padi, memang kita banyak menyadari seperti kondisi lahan yang masih belum banyak disentuh dari sisi infrastruktur, dan Pak Gubernur sangat fokus pada titik-titik tertentu itu harus disentuh dengan klaster-klaster itu secara tuntas. Jadi kita coba nanti di bidang pangan, bidang sarana itu sudah bicarakan itu dengan PU, dengan BPS agar permasalahan-permasalahan itu dapat diselesaikan. Di samping nanti juga faktor-faktor sosial politik ekonomi. Jadi ada karakter masyarakat yang kita itu masih subsistem lah. Pertanian hanya memenuhi kebutuhan sendiri, padahal kita berharap mereka itu juga di samping memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga mereka, juga mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini yang kita harap. Dan ini nanti saya berharap kami juga sudah menyiapkan konsep dalam rangka selain penyiapan infrastruktur, kami Pak Gubernur nanti akan roadshow lah ke kabupaten kota untuk mendorong ada pertemuan dengan kelompok-kelompok tani. Mari kita tak ada kata kunci untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali menanam. Jadi kita tak bisa berdialog, kita tidak bisa hanya bicara tanpa kita berbuat. Jadi kita tidak bisa mengumpat lah kata orang Melayu. Jadi mahal, tapi kita bertanam tidak juga. Kalau tidak bertanam, kapan kita memanen? Kan itu. Hanya orang yang menanam lah yang bisa memanen. Itu ada kata kuncinya. Baik Pak Husni, luar biasa nih ya. Kemudian betul tuh. Tak ada gunanya lahan yang banyak kalau tak ada manusia yang menggarapnya. Sekarang bagaimana upaya kita memberikan motivasi pada masyarakat terutama, mohon maaf lah, ini ke milenial kita besar potensi ke depan. Anak-anak muda kita, bagaimana Pak Husni untuk melakukan upaya kita supaya anak-anak muda bangkit, mana lahan-lahan yang kosong digarap tuh. Tapi faktornya pertama tentu alat. Ya enggak? Peralatan. Kota ada alat macam mana dia? Tak mungkin dia bisa beli alat kan? Kemudian menyangkut masalah alat itu berkaitan juga dengan BBM dan sebagainya. Bagaimana Pak Husni? Pak Husnu, terkait itu kita juga di Riau Bertani sudah jelas strategi kita Pak, selain peningkatan produktivitas, peningkatan IP, yang ketiga mekanisasi pertanian itu penting. Kemudian yang keempat ini kelembagaan berbasis korporasi. Nah di sini konteksnya juga regenerasi petani. Itu sampaikan tadi, itu regenerasi petani penting. Jadi petani milenial harus bergerak di sisi baik hulu maupun hilir. Harus masuk, apalagi penggunaan alsintan tentu harus anak-anak muda harus mungkin dalam menggerakkan mungkin dari
kampus-kampus ya, setiap kampus-kampus mulai kita kampanyekan untuk turun atau tamatan-tamatan sarjana pertanian untuk turun ke desa, membangun desa yang mengambil peran di kelompok-kelompok untuk menggerakkan pertanian itu berbasis korporasi. Selama ini kan petani kan sendiri-sendiri Pak ya. Kelompok tani bergerak masing-masing. Kelompok tani pun bergerak masing-masing. Akhirnya tidak daya saingnya juga lemah. Tapi kalau sudah berbentuk korporasi, bisnis, orientasi bisnis tentu kan lebih luar biasa. Jadi regenerasi petani masuknya harus di situ. Apalagi sudah e-commerce, arahnya kan ke sana nanti, perdagangan berbasis IT atau elektronik. Mungkin itu cara membuat kita menarik pertanian menjadi lebih menarik, itu kuncinya sebenarnya. Ini terkait Pak, terkait dengan informasi Pak Gubernur kita kan, waktu dia ke Malaysia kemarin kan. Jadi bukan saja untuk kebutuhan kita, juga bisa untuk ke luar negeri. Kabarnya di Malaysia tuh krisis pangan cukup tinggi juga. Mereka kekurangan beras, kekurangan ubi, sayur. Serai pun kurang sana tuh. Ini kalau serai ini digalak betul Pak, luar biasa nih. Karena di Malaysia memerlukan itu. Terutama yang menyangkut masalah kebutuhan rumah tangga kan. Untuk gulai-menggulai sebagainya Pak ya. Ini juga yang harus kita perjuangkan juga. Karena Malaysia itu menampung apalagi ternak. Ya enggak? Tantangan kita cukup berat gitu. Bukan tentang berat, bukan. Cukup memberikan peluang. Cuma tergantung pada kita lagi kan ya. Tentu terkaitnya tidak kepala dinas saja kan. Semua masyarakat yang melibatkan diri Pak ya. Bagaimana tanggapan Pak, himbauan Pak Gubernur itu Pak? Ya, jadi kan begini, sebenarnya Pak Gubernur itu menangkap persoalan-persoalan yang muncul dan peluang. Ini kan peluang. Dan sebenarnya kita harus menyikapi, harus mampu menggali informasi. Sebenarnya apa sebenarnya dibutuhkan mereka, dalam bentuk yang bagaimana, dalam volume yang berapa, dalam bagaimana kontinuitasnya, bagaimana itu sebenarnya dengan harga-harga yang bersaing atau tidak. Jadi dan inilah informasi nanti yang akan kita kemas. Kita kemas, mungkin Pak Gubernur selalu bicara, misalnya kami juga menyiapkan daerah-daerah pinggiran, daerah pesisir. Misalnya Inhil, Bengkalis, Dumai, Selat Panjang, Meranti, itu sebagai daerah yang berhadapan langsung dengan Malaysia. Dan disitulah kita dorong komoditi berbasis ekspor. Rintisan ekspor. Apakah itu buah, apakah itu sayuran, apa itu pangan. Jadi kami juga kemarin juga bicara dengan mendiskusikan itu. Misalnya kita beras. Di Malaysia itu sangat butuh beras mati yang didatangkan dari India. Kan tidak ada salahnya kita coba menyiapkan misalnya di Rupat sebagai daerah penghasil beras mati. Kita siapkan misalnya 400 hektar atau 600 hektar sebagai orientasi ekspor. Begitu juga nanti sayur di Rupat atau di Meranti. Yang ini yang kita rintisan ini yang sebenarnya perlu kita kaji lebih dalam, kita gali informasi lebih dalam. Baik jenis komoditi yang digunakan, berapa jumlahnya, berapa harganya, nanti sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat. Dan kalau masyarakat tertarik, tentu saja kita pemerintah akan memfasilitasi apa yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat atau petani. Disitulah kita masuk. Apakah sepertinya penyediaan alsintan, penyediaan jalan-jalan usaha tani dan sebagainya, penyediaan sarana-sarana produksi lainnya. Nah, ini yang kita dorong. Jadi ini perlu kita kemas lebih lanjut. Dan ini kita tangkap peluang ini supaya bukan hanya dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, kita harap pertanian dapat tumbuh mendopang pertumbuhan ekonomi Riau yang selama ini juga dari ekspor, bahwa sektor pertanian juga memberi kontribusi yang cukup besar, yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kita semua, bahwa hampir setiap minggu itu 1,5 triliun sektor pertanian memberi kontribusi terhadap ekspor. Yang kita harapkan, dan sebenarnya masyarakat harus menangkap ini. Jadi tidak hanya pemerintah. Jadi masyarakat, semakin banyak tuntutan kepada masyarakat kepada pemerintah, itu semakin banyak tantangan, dan Pak Gubernur tentu akan menjawab persoalan itu sepanjang ada kesungguhan dan keseriusan dari masyarakat memang benar-benar ingin memanfaatkan peluang itu. Ini yang kita harapkan. Jadi Pak Gubernur itu tidak setengah-setengah juga. Nanti jangan masyarakat setengah, tentu pemerintah setengah. Jadi kalau oke Pak, kami siap ini. Apa yang kita butuhkan? Bicarakan, kita diskusikan, dan Pak Gubernur selalu aware lah, terbukalah dengan persoalan-persoalan pertanian. Dia selalu mengasih masukan masalah pangan ini. Kita harus siapkan ketahanan pangan, kita harus siapkan ketahanan pangan. Kata kunci kesiapan ketahanan pangan itu adalah meningkatkan produktivitas. Kata kunci meningkatkan produksi dan produktivitas itu adalah
kita menanam. Setiap saat, setiap tempat, setiap waktu, setiap momen, sepanjang kita ada dukungan yang baik dari sisi kita lihat apa, nanti petugas-petugas kita juga akan mendampingi, beri informasi-informasi apa yang pantas ditanam, kapan menanamnya, apa jenis yang ditanam. Nanti ini akan menjadi sebuah gerakan. Nah, ini kan perlu gerakan baik dalam rangka pemenang hutan itu juga dalam rangka penanggulangan inflasi daerah. Nah, jadi ada beberapa sektor dan Pak Gubernur sebenarnya sudah coba juga merancang ke depannya bagaimana sebenarnya untuk menekan laju inflasi daerah ini dengan melibatkan semua desa. Nah, dalam rangka melibatkan semua desa untuk mendorong, jadi semua desa bergerak, semua bergerak, sehingga nanti tanpa sadar semua kebutuhan-kebutuhan yang berpengaruh terhadap inflasi itu tersedia di tempat sehingga inflasi dapat ditekan. Nah, ini yang kita, dan ini sebenarnya sudah kita coba rumuskan. Udah ya? Ya. Oke, Pak Kades. Ya. Kemudian Pak Usnul lagi, Pak. Masih banyak, Pak. Khawatir ya. Tantangan ada lagi, Pak. Ya. Ini, Pak ya, masyarakat ini suhu bertanam. Ya. Suhu bertani. Ya. Bagaimana, Pak, untuk menentukan harga? Jangan sampai nanti bertani banyak tapi miskin. Ya. Yang kayu itu siapa, Pak? Distributor. Ya, betul. Nah, apa upaya kita untuk meningkatkan kehidupan ekonomi petani, Pak? Sebab petani kalau suruh bertanam aja tapi harganya gabah murah, beras murah, ubi murah, jagung, abilado pun murah. Tapi pasar tinggi harganya. Kan paradok nih, Pak. Bertentangan. Petani miskin terus, tapi harga melambung. Bagaimana mengatasi, Pak Wisnu? Ya, betul, Pak. Kalau kita komoditas padi, kita akui memang produktivitas kita masih rendah. Persoalan produktivitas kita kan, itulah kita menggunakan benih unggul agar peningkatan dari produktivitas itu juga meningkatkan penghasilan. Kan itu persoalan. Di Riau rata-rata sekarang baru 4,1 ton per hektar. Sementara nasional udah 5,2, artinya masih tertinggal rata-rata nasional. Tentu kalau udah 5 ton mungkin peningkatan penghasilannya juga akan meningkat. Terkait harga kan udah berlaku di pasar juga. Tentu konteks kita membina petani itu efisiensi produksi, tentu menggunakan penyediaan alsintan. Itulah cara kita menekan biaya produksi agar pendapatan juga meningkat dengan efisiensi. Ini begini, Pak. Bagaimana pengendalian harga? Pengendalian harga? Iya. Kalau sempatnya ubi dibeli oleh orang ke petani, hanya misalnya 5.000 cuma di pasar sampai 30.000 sekilo. Bagaimana caranya mengatasi itu? Memang perlu kita jembati seperti saya sampaikan tadi. Memang petani kita harus berbasis korporasi, Pak. Nah, itu cara melindungi petani kita. Bentuk koperasi. Korporasi bersama. Badan usaha boleh koperasi atau badan usaha milik petani atau BUMDes juga boleh. Boleh sinergi dengan BUMDes. Itu peranan BUMDes betul, Pak, ya? Penting, Pak. Karena kita akui berapa BUMDes sudah bergerak di pertanian ini juga sudah dapat meningkatkan juga melindungi petani konteksnya. Itu, Pak. Sehingga petani tak dimainkan oleh Trangkula atau distributor. Ini selaras kebijakan Pak Gubernur juga dalam rangka bantuan keuangan yang melalui dana desa. Kan orientasinya ke pertanian. Itu yang penting di situ. Iya, betul. Jadi kan gini. Jadi kita coba membangun sistem koperasi itu adalah memperkuat posisi tawar-menawar petani. Selama ini posisi tawar-menawar petani terhadap tengkulak dan itu kan lemah. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Pertama, ketergantungan terhadap sarana produksi yang selama ini mereka selalu berusaha tani dibiayai oleh tengkulak-tengkulak. Mereka dengan sistem ijon. Yang kedua, di saat panen mereka tidak terkoordinir dengan baik. Kalau dengan sistem koperasi, jadi yang menentukan itu adalah koperasi harganya. Jadi posisi tawar menawar, bargaining position dari petani itu menjadi kuat. Berarti apa? Kita itu kuat kalau volume kita cukup. Jadi kalau volume kita cukup, dukungan bisnis kita kuat, infrastruktur kita kuat, tengkulak tak bisa main. Dan kedua, dengan sistem korporasi ini akan dapat memotong mata rantai tata niaga. Nah, jadi petani langsung kepada koperasi dan langsung mungkin kepada pasar. Pasar pengecer yang selama ini simpul-simpul rantai tata niaga itu cukup panjang. Jadi ada pengumpul kecil, pengumpul sedang, pengumpul besar, agen. Sehingga dari setiap simpul ini mengambil keuntungan dan mulai cost, ini membuat tidak efisien. Jadi spread antara nilai jual di tingkat petani sampai dengan tingkat konsumen itu lebih lebar. Jadi kita dengan upaya-upaya koperasi ini memperkecil spread itu, jarak
Dengan memotong mata rantai memotong biaya, di samping tadi disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, memangkas biaya-biaya produksi. Betul. Jadi semakin efisien di biaya produksinya, semakin kecil biaya pengolahannya, semakin kecil biaya pemasarannya, makin pendek mata rantai tata niaganya. Ini ruang ini akan bergeser nilai itu ke petani. Jadi kalau kita bicara pedagang itu hanya boleh ngambil 20%, tapi kan sekarang pedagang ngambil 60%. Kan begitu. Sekarang itu kan kita tidak bisa mengaturnya. Kecuali dengan membangun kekuatan. Kalau kita tidak menguatkan, kalau hanya dia petani suruh berhadapan langsung secara pribadi-pribadi dengan tengkulak, dia akan kalah. Maka dia dalam satu kelompok, apakah itu melalui bundes, koperasi yang dengan sistem koperasi, inilah dia membangun kekuatan sehingga proses tawar-menawar menjadi kuat. Nah, ini yang kita dorong. Iya. Lain tidak harus begitu, Pak. Iya. Karena perlu ada kekuatan bersinergi ya. Iya, bersinergi. Semua koperasi, apakah itu BUMDes, apakah itu nanti berkooperasi lah ya bersama mereka untuk mengatasi memutus mata rantai tadi. Mata rantai. Jangan sampai yang kayu. Kalau tidak mata rantainya panjang. Tak berkeringat kayu. Tak berkeringat. Mereka hanya mengambil jasa saja. Jasa saja diambil kan. Pakai telepon, pakai WA, harga sekian. Antar sekian. Aduh. Baik, terima kasih banyak Pak Kades. Ini luar biasa Pak Kades ini, Pak Wisnu ya, yang cukup menguasai ke depan ini untuk meningkatkan produksi pangan di Riau ini. Terima kasih Pak Kades. Selamat siang lagi Pak, sore Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, komen, subscribe.